Jangan lupa subscribe. Di negeri Prancis, hiduplah seorang pangeran tampan yang tinggal di istana megah. Meskipun dia memiliki segala sesuatu yang diinginkannya, nyatanya pangeran ini sangatlah kejam juga egois. Ia membuat rakyatnya membayar pajak yang tinggi untuk mendapatkan barang-barang yang mewah tersebut, juga berpesta dengan meriah. Di malam yang sama saat mereka sedang berpesta, muncul seorang nenek tua dengan membawa sekuntum bunga mawar merah. Ia ingin memberikan bunga itu untuk pangeran, tapi ia malah menolak dan membuang pemberiannya. Merasa kecewa dengan perlakuan yang diberikan, nenek itu pun merubah wujudnya dengan menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Di sana pangeran merasa bersalah dan meminta maaf padanya, tapi itu semua sudah terlambat. Dan hukuman yang diberikan wanita tersebut adalah dengan merubah pangeran menjadi makhluk yang sangat mengerikan, juga mengutuk seluruh istana beserta isinya. Bertahun-tahun telah berlalu, pangeran dan para pelayannya telah dilupakan. Mawar yang dimiliki pangeran tersebut adalah sebuah mawar sihir. Jika ia mendapatkan seseorang yang dapat mencintainya sebelum kelopak bunga terakhir jatuh, maka kutukannya akan hilang. Dan jika tidak, dia akan seperti itu selamanya. Saat ini Bis sudah jatuh dalam keputusasaannya. Dia hilang harapan karena ia berpikir, siapa sih yang akan mencintai makhluk yang mengerikan seperti dia? Ada seorang wanita cantik bernama Belle. Ia tinggal di sebuah kota kecil yang sangat tenang, yang mana setiap orang di sana menjalani hari-hari seperti biasanya. Belle adalah seorang wanita yang tidak melakukan hal biasa dari kebanyakan orang di kota tersebut, dan itu terlihat aneh di mata orang lain. Menurutnya kehidupan yang ia jalani saat ini membosankan, jadi dia membuat dunia dengan membaca buku yang ada di perpustakaan. Dan dia juga yakin pasti ada kehidupan yang lebih baik di luar sana. Ada sebuah bagian favorit dari buku yang ia baca, yaitu ketika seorang wanita bertemu dengan pangeran yang tampan rupawan. Dari pintu masuk desa, ada dua orang pria yang sedang menaiki kuda bernama Gaston dan Levo. Gaston mencap Belle adalah wanita yang akan menjadi istrinya, dan ia merupakan wanita tercantik di desa tersebut. Sedangkan Gaston merupakan seorang pria yang tampan tapi kejam, dan banyak wanita yang menyukainya, namun tidak untuk Belle. Gaston berharap banyak agar Belle mau menikah dengannya. Dia mengikuti dan memberi hadiah untuk Belle. Sayangnya, Belle menolak itu semua mentah-mentah di hadapannya, dan itu membuat Gaston menjadi semakin penasaran. Belle kembali ke dalam rumahnya. Dia hidup hanya berdua bersama ayahnya. Pekerjaan ayahnya Belle adalah membetulkan arloji yang antik. Hari ini ayahnya Belle akan pergi ke kota yang berada jauh dari tempat tinggalnya, dan ia menjanjikan sebuah mawar untuk Belle saat ia kembali. Belle pergi untuk mencuci pakaiannya, dan di sana ia mengajarkan salah seorang bocil untuk membaca, dan itu membuat warga lain marah yang kemudian menumpahkan pakaian milik Belle. Di sisi lain, Gaston sedang bercermin dan mengagumi dirinya sendiri. Mendengar kabar tersebut, ia pun mencoba untuk menenangkan Belle. Ia terus berusaha mendapatkan hatinya, tapi Belle menolak menikah dengannya. Kemudian, Belle pergi ke bukit sekitar desanya. Dia ingin pergi keluar sana berpetualang dan berharap bertemu pria yang sefrekuensi dengannya. Di bawah cuaca buruk tersebut, ayah Belle sedang berjalan menuju kota. Tapi perjalanannya terhadang oleh pohon yang roboh. Jadi dia memilih jalan yang belum pernah ia lewati sebelumnya. Tapi nih, anehnya jalan tersebut seperti sedang musim salju. Juga banyak serigala liar yang mengintai perjalanan ayah Belle. Sayangnya baut pengait antara kuda dan kereta terlepas, dan itu membuatnya terlempar dari atas kereta kuda. Beruntung ayah Belle berhasil selamat dari kejaran serigala, dan sekarang dia masuk ke dalam taman dari kerajaan milik Bis untuk mendapat tempat perlindungan dari badai dan kejaran serigala. Ayah Belle tidak menyadari bahwa beberapa benda tersebut bisa bergerak dan berbicara. Nah, di situ dia ketemu sebuah ruangan yang isinya banyak banget makanan, dan lagi-lagi dia melahapnya tanpa izin. Gak lama kemudian ada cangkir yang bergerak sendiri. Dia pun ketakutan dong, akhirnya keluar dari istana itu. Terus kebetulan di taman dia melihat banyak mawar. Lalu tanpa izin dia main cabut aja tuh, yang membuat Bis melompat menampakkan diri ke hadapannya. Kuda ayahnya Belle berlari pulang sendirian sampai ke rumah. Belle yang menyadari bahwa terjadi sesuatu pada ayahnya meminta kuda tersebut untuk membawa ia kembali.
Bel melihat bekas kecelakaan kereta kuda ayahnya dan segera masuk ke dalam istana tersebut. Dengan membawa lilin dan batang kayu, Bel memberanikan diri menuju ke atas istana. Ia pun mendengar suara ayahnya di atas sana. Benar aja, ayah Bel dikurung karena dianggap sebagai pencuri mawar. Tapi karena mawar itu yang minta adalah Bel, jadi Bel pengen ngegantiin ayahnya yang kena hukuman dan dikurung selamanya. Kemudian dari kegelapan, Beast menemui mereka. Lalu Bel mendorong ayahnya keluar dari kurungan dan ia yang menggantikan hukuman ayahnya. Setelah itu, ayah Bel pun diusir. Keesokan paginya, pintu kurungan Bel dibuka sama Lumiere. Dan sebuah jam bernama Cogsworth. Sekarang Bel dibebaskan untuk diantarkan ke kamar barunya. Ia diizinkan untuk pergi kemana saja selama masih di dalam wilayah istana tersebut. Tapi pantangannya adalah ia tidak diperbolehkan ke Menara Barat. Bel mendapatkan kamar yang amat bagus dan Bel juga bertemu dengan sebuah kemoceng bernama Plumette yang akan membersihkan kamar itu. Lemari di kamar tersebut juga bisa bergerak dan berbicara. Dia adalah penyanyi dengan suara yang hebat bernama Madame Gardevoir. Saat ini ayah Bel pergi ke bar di desanya untuk meminta bantuan dalam membebaskan Bel. Tapi orang-orang di sana tidak mempercayai perkataan ayah Bel yang berbicara tentang makhluk mengerikan dan menganggapnya sudah gila. Namun Gaston yang meminta ayah Bel menunjukkan jalannya ke istana tersebut. Lumiere yang memberi Bel kamar mempersiapkan makan malamnya bersama Beast karena ia percaya kalau Bel adalah gadis yang bisa mematahkan mantra kutukan yang terjadi. Inilah langkah awal untuk kedekatan mereka. Beast mengajak Bel untuk makan malam bersama, tapi Bel menolaknya mentah-mentah dan itu membuat Beast menjadi sangat marah terhadapnya. Satu kelopak mawar lagi rontok, dan jika semua dari bagian kelopak mawar sudah habis, maka mereka akan terkutuk selamanya dan istana mereka akan hancur. Sekarang Bel sudah mengikat banyak baju untuk jalan turun dan kabur dari istana tersebut. Tapi kemudian Mrs. Potts dan anaknya Chip datang untuk menenangkan dirinya. Dan akhirnya Bel mengikuti kata Mrs. Potts, yaitu ia akan makan malam bersama Beast, dan itu adalah langkah awal untuk membuat mereka saling jatuh cinta agar semua benda perabotan yang ada di istana tersebut kembali menjadi manusia lagi. Bel berpikir kalau semua benda dalam istana harusnya kabur dari Beast si pangeran yang jahat. Tapi yang sebenarnya bahwa Beast tidaklah jahat seperti yang terlihat, karena di dalam dirinya ada seorang pangeran yang sedang menunggu kebebasannya. Setelah makan malam, Bel teringat dengan sesuatu yang ada di Menara Barat. Karena rasa penasarannya, Bel tanpa ragu menuju ke sana dan masuk ke dalam. Kondisi tempat di dalam sana sudah berantakan. Lalu Bel melihat sebuah lukisan tua dan mawar merah di dalam sebuah gelas kaca. Kemudian Beast datang dengan perasaan yang marah. Dia mengusir Bel keluar dari ruangan karena takut terjadi sesuatu sama mawar itu yang sangat menentukan nasib mereka semua. Setelah keluar dari Menara Barat, Bel juga keluar dari istana tersebut. Tapi jika Bel keluar dari istana malam ini, itu akan sangat berbahaya. Bener aja kan, Bel yang keluar dari istana pakai kudanya langsung dikejar sama para serigala. Bel pun berusaha kabur dan masuk ke dalam hutan. Tapi sayangnya Bel sudah terjebak sama para serigala. Beruntungnya nih, tanpa disangka, Beast melompat menangkap serigala yang mau menerkam Bel. Dengan perlawanan yang berat, Beast tetap berusaha untuk melindungi Bel. Hingga ia berhasil mengusir serigala dengan menggunakan aungannya. Beast jatuh kesakitan karena luka dari gigitan serigala. Bel yang kesian kemudian membantunya dan membawanya kembali ke dalam istana. Di sisi lain, ayah Bel mengajak Gaston dan Levo untuk menyelamatkan Bel. Gaston tidak mempercayai apa yang dikatakan ayah Bel. Ditambah ayah Bel ngomong sendiri kalau dia nggak bakal ngejadiin Gaston sebagai menantunya, yang mana itu bikin Gaston makin marah. Dia memukul ayah Bel sampai pingsan, terus mengikatnya buat dijadiin mangsa serigala di hutan itu. Sekarang Beast sudah kembali ke atas kasurnya, dan luka dari serigala yang ada di badannya diobatin sama Bel. Tapi karena amarah yang selalu ditunjukkan sama Beast bikin Bel gak betah deket sama dia. Namun tetap Bel konsisten ngerawat Beast. Ia juga memastikan kesehatannya. Keesokan harinya, seorang wanita tunawisma bernama Agatha menemukan ayah Bel dengan keadaan yang terikat. Ia pun menyelamatkannya.
Di saat yang bersamaan, Belle juga sedang merawat Bis, dan ketika itu Bis sudah siuman. Ia pun menunjukkan Belle buku-buku yang ada di dalam istana tersebut. Bis mengizinkan dan memberikan tempat tersebut untuk Belle. Mereka sudah terlihat akrab sekarang, makan sambil baca buku bersama, berjalan-jalan di taman, dan melakukan hal lainnya bersama-sama. Suatu hari, Bis menunjukkan sebuah pemberian dari penyihir yang mengutuknya, dan itu merupakan sebuah buku yang dapat membawanya kemanapun ia mau. Bis mengajak Belle untuk pergi ke sebuah tempat yang Belle sukai. Dengan menaruh tangan di atas buku tersebut, ia membawa Bis ke masa kecil Belle saat ia masih tinggal di atas loteng yang reot dan berdebu. Kelopak mawar tinggal 4. Malam ini, Bis mengajak Belle berdansa dan berencana untuk mengatakan perasaannya kepada Belle. Brush those teeth, they need it. Mereka berdua melakukan dansa dan kemudian melihat pemandangan keluar kastil. Bis ingin mengungkapkan perasaannya kepada Belle, tapi Belle lebih dulu mengungkapkan perasaan rindu untuk ayahnya ke Bis. Mendengar hal tersebut, Bis membawa Belle ke ruangan dan melihat keadaan ayah dari cermin. Di situ Belle kaget saat melihat keadaan ayahnya yang sedang diarak oleh warga desa. Lalu dengan segera Bis mengizinkan Belle untuk bergegas bertemu dan menyelamatkan sang ayah. Ia juga menyuruh Belle untuk membawa cermin tersebut agar Belle punya cara untuk melihat Bis. Para perabotan sedih melihat Belle pergi dari istana tersebut karena kemungkinan besar cuma ia yang bisa menghilangkan sihir dari diri mereka. Tapi Bis malah membebaskannya. Belle sampai di desanya tepat waktu sebelum ayahnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Ia juga membenarkan perkataan ayahnya bahwa di dalam hutan ada sebuah istana dan seorang monster yang tinggal di dalamnya. Melihat hal itu, semua warga takut dengan hal tersebut. Tapi Belle meyakinkan para warga kalau monster itu sangat baik hati. Tapi sayangnya tidak ada yang peduli dengan perkataannya. Di situ Gaston juga memprovokatori semua warga desa untuk mengurung Belle bersama ayahnya dan menuju istana tersebut untuk membunuh monster yang ada di sana. Sekarang mereka sudah sampai di depan pintu istana, lalu mendobrak masuk ke dalam. Perabotan pun tidak tinggal diam, mereka pun melawan para warga. Gaston tidak memperdulikan, ia hanya mencari keberadaan Bis untuk melawannya. Bis berada di menara tertinggi di kastil tersebut. Saat Gaston menemukannya, ia pun langsung menembak. Bis pun terjatuh dari menara, namun ia berhasil selamat. Di sisi lain, Belle berhasil lepas dari kurungan dan langsung menuju ke kastil. Ia ke atas menara dan mengambil juga mematahkan busuk panah yang ada di tangan Gaston. Bis yang melihat Belle kembali ke istana, akhirnya melompat dari menara ke menara untuk menghampirinya. Tapi Gaston mengejar dan memukul Bis. Tentu Bis nggak diam aja dong. Dia melawan Gaston, menahan serangannya dan mencekiknya sambil ngomong, "Aku bukan seorang monster," sambil melempar Gaston dan membiarkannya pergi. Tapi di sini Gaston malah memanfaatkan hal itu buat ngambil pistolnya dan nembak Bis. Dan di saat itu juga jembatan yang diinjek Gaston rapuh. Ia pun terjatuh. Bis menganggap kalau ini adalah pertemuan terakhirnya sama Belle karena luka tembak yang ada di punggungnya juga kelopak mawar terakhir yang sudah terjatuh. Perabotan yang ada di istana udah kaku nggak bisa bicara lagi. Semuanya udah jadi benda mati seutuhnya. Kemudian seorang penyihir datang dan penyihir tersebut kaget saat mendengar ucapan "Aku mencintaimu" dari Belle. Lalu ia pun mencabut kutukannya. Bis akhirnya kembali menjadi pangeran yang tampan lagi. Bukan cuma pangeran aja yang berubah ke wujud manusianya. Patung-patung pajangan sama perabotan yang hidup udah kembali jadi manusia lagi sekarang. Begitupun istana yang tadinya menyeramkan sekarang menjadi seperti baru lagi. Semua penduduk desa kembali mengingat jati diri setiap orang yang disihir dalam istana tersebut. Semua orang kembali berpesta dengan berdansa dan menari di dalam istana. Ayah Belle menjadi pelukis di sana dan mengabadikan momen saat anaknya bersama pangeran. Kemudian film pun selesai. Tamat ending yang cukup membagongkan.